Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Jariski dari kelas B3. Saya akan memaparkan materi biofarmasetik, yaitu materi keempat, sediaan peroral. Di mana jenis-jenis sediaan peroral itu solid dan liquid. Di mana solid itu padat dan liquid itu cair. Contohnya itu tablet, bukal, sublingual, tablet salut, tablet lepas lambat tablet lepas lambat. Bukal maksudnya ini cara pemakaiannya itu tablet itu disimpan di antara gigi dan pipi. Terus sublingual itu di bawah lidah. Tablet salut itu tablet yang disalut dengan penyalut yang cocok. Terus tablet lepas lambat. Terus ada serbuk. Sementara di liquid cairan itu ada larutan, suspensi, dan emulsi. Perbandingan dosis dan kinetika tablet nitrogliserin dalam berbagai sediaan. Bisa kita lihat di sini, bentuk sediaannya itu sublingual, dosis lazimnya itu 0,3 sampai 0,8 mg. Onset kerjanya itu 2 sampai 5 menit. Kerja puncaknya itu di 4 sampai 8 menit dan durasinya itu 10 sampai 30 menit. Sementara bukal yang di antara pipi dan gigi itu dosis lazimnya itu 1 sampai 3 mg. Onset kerjanya itu 2 sampai 5 menit. Puncak kerjanya itu 4 sampai 10 menit. Terus durasinya itu 30 sampai 300 menit. Dan oral, bisa kita lihat oral, dosis lazimnya itu 6,5 mg sampai 19,5 mg. Terus onset kerjanya itu 20 sampai 45 menit. Puncak kerjanya itu di 45 sampai di 120 menit dan durasinya itu 2 sampai 6 jam. Dari tabel tersebut bisa kita lihat durasi yang paling lama itu ada di pemberian oral. Biofarmasetik, bukal dan sublingual. Di bukal yang di daerah yang di bagian pipi, antara pipi dan lidah itu bisa digunakan sediaan tablet dan tablet lepas lambat. Sedangkan sublingual itu bisa kita gunakan tablet salut, serbuk, larutan, suspensi, dan emulsi. Diskusi tentang bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh. Di sini saya akan bahas perjalanan obat di dalam tubuh itu terbagi atas 4 fase, di mana yang fase pertama itu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama absorpsi. Absorpsi itu di mana obat diserap saat melakukan perjalanan dari berbagai bentuk dari berbagai rute pemberian sampai pada reseptornya. Maksudnya itu absorpsi itu obatnya itu diserap. Pertama itu obatnya diserap. Yang kedua itu distribusi, di mana obat yang sudah diserap akan dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh, sehingga di sini di mana dapat memicu timbulnya efek samping pada organ selain organ target. Yang ketiga itu metabolisme atau penguraian molekul obat di hati. Yang keempat itu ekskresi, di mana sisa-sisa metabolisme tubuh akan dikeluarkan melalui keringat, urin, atau feses. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan obat di dalam tubuh. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu bentuk fisik zat aktif atau kehalusannya, keadaan kimiawi obat, teknik yang digunakan untuk membuat sediaan. Yang ketiga, bagaimana proses pelepasan bahan aktif yang saya dapatkan itu. Yang pertama, contohnya kita gunakan sediaan tablet dengan zat aktif. Terus selanjutnya itu tablet akan pecah terus membentuk granul tersebut akan pecah lagi. Terus zat aktif yang ada pada tablet tersebut akan terlepas dan larut. Setelah terlepas dan larut, akan terjadi interaksi dengan reseptor di tempat kerja. Terus akan menimbulkan efek terapi. Evaluasi yang dilakukan untuk sediaan peroral. Bisa kita lakukan evaluasi fisik seperti
organoleptik, bau, meliputi bau, warna, rasa. Uji-ujinya itu ada uji kejernihan, penentuan bobot jenis, penentuan pH, viskositas, dan penetapan kadar tablet. Yang pertama, mulut. Anatomi bagian-bagian mulut. Patofisiologi. Mukosa pada lidah, terus permukaan bagian dalam mulut, lapisan tipis, mukosa tipis, banyak penyerapan, vaskularisasi bagus. Terdapat vena dari daerah mulut yang mengalir ke jantung, selanjutnya ke organ lain dan kemudian ke hati. Yang kedua itu ada air liur, meliputi pH dan enzim sialin. Sediaan mengalami absorpsi di mulut. Di sublingual, sediaan diletakkan di bawah lidah. Contohnya nitrogliserin, ISIN, dan isoproterenol. Maksudnya itu sediaan itu diletakkan di bawah lidah. Yang kedua itu bukal, sediaan disisipkan di sisi antara gigi dan pipi. Contohnya periferum dan intraocular. Pelepasan zat aktif sublingual dan bukal. Sublingual atau bukal sama-sama di mulut. Bahan aktif yang akan lepas dari tablet bersamaan dengan melarutnya tablet di dalam mulut. Dengan permukaan mukosa yang tipis dan vaskularisasi dalam mulut, maka akan memudahkan penyerapan bahan aktif. Jantung, organ tablet ke hati. Pertanyaan. Anatomi, isi, pH, volume belakang lambung, waktu transit, waktu tengah-tengah lambung, tegangan permukaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pengosongan lambung, yaitu volume, makanan, tekanan osmotik, besar partikel pada cairan lambung, pH, dan miscellaneous. Posisi tidur, kiri atau kanan, viskositas, kental atau encer, emosi, depresi atau agresif, stress emotional state. Maksudnya itu stres. Penyakit seperti diabetes, pylorus ulcers, hipotiroid, dan hipertiroid. Usus besar. Konsistensasi massa itu viscous, absorpsi terbatas. Ada beberapa obat yang mengalami absorpsi di sini seperti theophylline dan metoprolol. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait sediaan per oral. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.